Ghibah itu nyeritain keburukan orang yang itu benar dilakukan gitu. Tapi orang yang diomongin tidak ada di situ. Itu ghibah. Itu tidak boleh. Namanya bukan aib orang. Padahal kita kalau berdoa, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Kita minta Allah agar Allah menutup aib kita. Panjenengan ini soal itu gitu. Karena Allah nutup aib. Allah sudah nutup aib, kok sampean bukan aib orang. Maka nggak boleh, namanya ghibah. Lalu ada lagi ifkun. Yang kita bicarakan ini hadisun ifki. Ayatnya tadi kita bacakan ya. Innal ladzina ja'u bil ifki. Hadisun ifki. Apa itu? Berita, mendengar berita tidak dicek dulu. Tidak di cross check kebenarannya. Membalikan fakta. Dapat berita dari seorang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, menggoreng sebuah fakta. Siti Aisyah berdua dengan Sofwan al-Mu'attal dalam perjalanan melewati malam, digoreng sama mereka berselingkuh. Nah, sahabat itu menerima apa adanya ucapan itu. Lalu jadi obrolan di kampung, di pos gardu, di warung kopi, jadi obrolan tanpa mengecek ini benar atau tidak. Pokoknya mengamini tok. Itu namanya hadisul ifki. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, surat An-Nur sampai ayat 11 sampai ayat 22. Akhirnya Abu Bakar tahu ternyata orang yang menyebar fitnah itu adalah saudaranya yang dia bantu sehari-harinya, namanya Mistah bin Usasah. Demi Allah, saya akan hentikan bantuan untuk dia. Ternyata ayat ke-22-nya ini menyentuh sekali. Ayat ke-22-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hidup ini berpasangan, ada laki, ada perempuan, ada suami, ada istri, ada kaya, ada miskin. Itu sudah didesain oleh Allah. Orang kaya butuh orang miskin butuh orang kaya. Maka jangan tepuk dada. Kau itu memang mengentok di gini. Betul. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah. Ada orang itu istimewa, ulul fadli wasa'ah, dikaruniai oleh Allah keutamaan. Fadl itu imateri. Fadl itu orangnya taat, orangnya soleh, orangnya baik, gitu kan? Orangnya syukur, orangnya dewasa, itu namanya fadl. Yang kedua salah, orang yang diberikan keluasan rezeki, punya posisi, punya kedudukan, punya materi yang baik. Orang ini sempurna hidupnya, diberi keutamaan dan diberi kelapangan harta. Nah, Allah di sini mengatakan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Ayat ini umum. Ayat ini menyinggung Abu Bakar. Abu Bakar itu yang ahli agama, soleh, sahabat Nabi, sugih. Gara-gara difitnah oleh Mistah Usasah, ya,
jemaah, ayat berikutnya wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu, hendaklah engkau maafkan mereka. Wal yasfahu, hendaklah engkau tetap baik memberi kepada mereka. Lapang dadamu untuk mereka. Orang yang bertakwa itu hatinya bersih, orang yang hatinya bersih, wal ya'fu, engkau mampu maafkan mereka. Hendaklah maafkan mereka tanpa syarat. Gak usah ngenteni ketemu, gak usah ngenteni orangnya datang, gak usah ngenteni orangnya WA, gak usah. Maafkan dia, lapangkan hatimu. Itu ajaran Islam loh. Jadi kalau panjenengan, siapapun yang pernah bersalah kepadamu, yang pernah menyakiti hatiku, aku bebaskan semua, aku maafkan semua, karena Allah memaafkan aku. Jadi gak usah nunggu minta maaf. Di sisi yang lain untuk diri kita, kalau kita pernah berbuat salah, ya jangan mau sepuro. Mohon maaf, Bu, mohon maaf. Tapi kepada orang lain kita maafkan. Jangan nunggu orangnya minta maaf. Tapi untuk diri mintalah maaf kepada orang. Kalau kepada orang maafkan dia. Jangan nunggu orangnya minta maaf. Lalu Rasulullah menyuguhkan kepada Abu Bakar ayat ini, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Wahai Abu Bakar, seolah-olah begitu karena ayat ini umum, tapi peristiwanya mengenai Abu Bakar As-Siddiq ketika sumpah hari ini demi Allah tidak akan memberi bantuan lagi, akan aku hentikan. Lalu Rasulullah bacakan ayat ini, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah engkau tidak suka? Apakah engkau tidak gembira? Apakah engkau tidak ingin kalau Allah memberikan ampunan kepadamu? Gemeteran Abu Bakar itu, ya Rasulullah, aku kepengen Allah memberikan ampunan kepadaku, kepengen ya Rasulullah, aku suka Allah mengampuniku. Lalu terucap, demi Allah, mulai hari ini aku maafkan Mistah bin Usasa. Mulai hari ini juga aku tidak akan hentikan bantuan, akan aku terus berikan bantuan itu. Jadi memaafkan itu begitu. Lapangkan hati memberi maaf, mau tetap ketemu dan memberi bantuan terus. Sampai ya, kamu dulu disakitin dia, iya, terus dimaafkan, terus ketemu, ya urusan ketemu tahun depan, tahun kapan, terus kamu tuh dia, kita begitu. Katanya sudah dimaafkan untuk ketemu 7 turunan mau atau ketemu. Enggak, kalau kita memaafkan, ketemu ya fair, ya enak, terus kita juga memberi. Dan panjenengan berbuat baik, memberi, tidak harus menunggu orang itu baik. Ahsin ilal muhsin, fa inna musi'a satakfihi isaatu. Berbuat baiklah terhadap orang yang telah berbuat baik kepadamu, dan hendaklah engkau tetap berbuat baik sekalipun terhadap orang yang tidak baik kepadamu. Itu ajaran Islam. Maka momentum hari raya memaafkan itu seperti itu.